Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dari kelas 2A akan memaparkan biografi tentang Al-Khawarizmi. Dan ini saya memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Khawarizmi yang sekarang menjadi Khiva Uzbekistan dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Al-Khawarizmi dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, memperkenalkan bilangan nol, dan penerjemah karya-karya Yunani kuno. Kisah angka nol, konsep bilangan nol, telah berkembang sejak zaman Babilonia dan Yunani kuno yang pada saat itu diartikan sebagai ketiadaan dari sesuatu konsep. Bilangan nol dan sifat-sifatnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Hingga pada abad ke-7, Brahmagupta, seorang matematikawan India, memperkenalkan beberapa sifat bilangan nol. Sifat-sifatnya adalah suatu bilangan bila dijumlahkan dengan nol adalah tetap, demikian pula sebuah bilangan bila dikalikan dengan nol akan menjadi nol. Tetapi Brahmagupta menemui kesulitan dan cenderung ke arah yang salah ketika berhadapan dengan pembagian oleh bilangan nol. Sebuah bilangan dibagi oleh nol adalah tetap. Tentu saja ini suatu kesalahan fatal, tetapi hal ini tetap harus sangat dihargai untuk ukuran saat itu. Ide-ide brilian dari matematikawan India selanjutnya dipelajari oleh matematikawan Muslim dari Arab. Hal ini terjadi pada tahap-tahap awal ketika matematikawan Al-Khawarizmi meneliti sistem perhitungan Hindia atau India yang menggambarkan sistem nilai tempat dari bilangan yang melibatkan bilangan 0 sampai 9. Al-Khawarizmi adalah yang pertama kali memperkenalkan penggunaan bilangan 0 sebagai nilai tempat dalam basis 10. Sistem ini disebut sebagai sistem bilangan desimal. Selain itu, Al-Khawarizmi merupakan penulis kitab Aljabar Matematika pertama di muka bumi. Beliau juga seorang ilmuwan jenius pada masa keemasan Baghdad yang sangat besar sumbangsilnya terhadap ilmu aljabar dan aritmatika. Karyanya, Kitab Aljabar wal Muqabalah atau pengutuhan kembali dan pembandingan, merupakan pertama kalinya dalam sejarah di mana istilah aljabar muncul dalam konteks disiplin ilmu. Nama Aljabar diambil dari bukunya yang terkenal tersebut. Karangan itu sangat populer di negara-negara barat dan diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin dan Italia. Bahasan yang banyak dinukil oleh ilmuwan barat dari karangan Al-Khawarizmi adalah tentang persamaan kuadrat. Sumbangan Al-Khawarizmi dalam ilmu ukur sudut juga luar biasa. Tabel ilmu ukur sudutnya yang berhubungan dengan fungsi sinus dan garis singgung tangan telah membantu para ahli Eropa memahami lebih jauh tentang ilmu ini. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, dan kotangen serta konsep diferensiasi. Karya-karya Al-Khawarizmi di bidang matematika sebenarnya banyak mengacu pada tulisan mengenai aljabar yang disusun oleh Diopantus dari Yunani. Namun, dalam meneliti buku-buku aljabar tersebut, Al-Khawarizmi menemukan beberapa kesalahan dan permasalahan yang masih kabur. Kesalahan dan permasalahan itu diperbaiki, dijelaskan, dan dikembangkan oleh Al-Khawarizmi dalam karya-karya aljabarnya. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila ia dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Di bidang ilmu ukur, Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma serta hitungan desimal. Namun, beberapa sarjana matematika barat seperti John Napier dan Simon Stevin menganggap penemuan itu merupakan hasil pemikiran mereka. Selain matematika, Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai astronom. Di bawah Khalifah Ma'mun,
sebuah tim astronom yang dipimpinnya berhasil menentukan ukuran dan bentuk bundaran bumi. Penelitian itu dilakukan di Sanjar dan Palmyra. Hasilnya hanya selisih 2.877 kaki dari ukuran garis tengah bumi yang sebenarnya. Sebuah perhitungan luar biasa yang dapat dilakukan pada saat itu. Al-Khawarizmi juga menyusun buku tentang perhitungan waktu berdasarkan bayang-bayang matahari. Setelah Al-Khawarizmi meninggal, keberadaan karyanya beralih kepada komunitas Islam, yaitu bagaimana cara menjabarkan bilangan dalam sebuah metode perhitungan, termasuk dalam bilangan pecahan, suatu penghitungan aljabar yang merupakan warisan untuk menyelesaikan persoalan perhitungan dan rumusan yang lebih akurat dari yang pernah ada sebelumnya. Di dunia barat, ilmu matematika lebih banyak dipengaruhi oleh karya Al-Khawarizmi dibanding karya para penulis pada abad pertengahan. Masyarakat modern saat ini berutang budi kepada Al-Khawarizmi dalam hal penggunaan bilangan Arab. Notasi penempatan bilangan dengan basis 10, penggunaan bilangan irasional, dan diperkenalkannya konsep aljabar modern membuatnya layak menjadi figur penting dalam bidang matematika dan revolusi perhitungan di abad pertengahan di daratan Eropa. Dengan penyatuan matematika Yunani, Hindu, dan mungkin Babilonia, teks aljabar merupakan salah satu karya Islam di dunia internasional. Mungkin cukup sekian pemaparan biografi tentang Al-Khawarizmi. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.